Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua Dekan UIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak dosen, Bapak pembimbing, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Fauzi Saleh. Saya salah satu pengajar di MTS Al Husna Depok, dan mapel Al-Quran Hadis, dan ini fakta integritas saya. Kemudian saya saat ini sedang menjalankan PPD Darjat tersempat di MTK UIN Syekh Nurjati Cirebon. Mudah-mudahan video yang saya tampilkan nanti menjadi sebuah wasilah untuk lulusnya saya di PPD tahun ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Diri semua. Kita dulu yang belum rapi. Dulu. Cek dulu. Oke, silakan dulu. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali bersama Fauzi dalam materi Al-Quran Hadis. Tahu Al-Quran Hadis? Ya, insyaallah materi kita hari ini berkaitan dengan bacaan amal. Ya. Apa? Bacaan. Namun sebelum saya memulai pelajaran ini, saya absen dulu ya. Dulu barangkali ada yang tidak masuk. Nabila, Adi, Ari Michael, bacaan mak, langsung. Mengenal maktobi, ya, maktobi. Mak itu artinya apa? Ada. Mak itu artinya? Ada. Apanya yang dipanjangin? Ada. Jadi mak itu artinya bacaan yang Ada. Berapa harokat? Maktobi. Berapa harokat? 2 harokat. Contoh, ini bacaan Al-Quran dari metode Umi, surat Al-Anbiya.
bisa mimpi ya. Ada yang tahu arti surat Al-Anbiya apa? Udah? Ya, udah perang yang larinya kencang. Ya, bukan dua teman kita amat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal muriyati qadha. Wal mughirati subha. Itu tadi contoh bacaan surat Al-Anbiya. Siapa yang mau baca surat Al-Anbiya? Siapa yang mau baca surat Al-Anbiya? A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal 'adiyati dhabha. Wal mughirati subha. Fa'asalna bihi naq'a. Wa wasatna bihi jam'a. Apa itu mak? Secara bahasa mak itu artinya memanjangkan atau menambah. Apa yang dipanjangkan? Tentunya baca. Nama lain daripada mak itu adalah mak atau yang disebut dengan mak asli. Tidak ada mak lagi, mak beken nggak ada. Ya, ini ya mak asli. Bacaan panjang yang terjadi secara alami karena adanya huruf mak. Apa tadi huruf itu? Ya, dan tidak disebabkan oleh hamzah atau sukun sebagainya. Ciri utamanya panjangnya pas, tidak lebih dan tidak kurang atau alami. Seperti tadi, wal 'adiyati, antara an ya itu sama, jangan timpang, jangan begini. Wal 'adiyati dhabha, itu salah. Gampangnya, ketika kita membaca bacaan mat itu, kita ayun. Wal 'adiyati dhabha. Bisa? Bisa? Coba. 1, 2, 3. Lagi. Oh, sekali bagian semua. Makobi dengan huruf alif. Ya. Makobi dengan huruf alif, syaratnya huruf sebelumnya berharokat fathah diikuti sama alif. Berharokat fathah. Fathah bunyinya a. Fathah bunyinya a. Kasroh bunyinya i. Dhamma bunyinya u. Sekarang
kalau ditanya Rizky, Fathah bunyinya apa? A. Kasroh bunyinya, I. Dhamma bunyinya. U. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Contohnya, ayo sama-sama ya. Contohnya, ola, ola, sama, kitabun, Sekarang kalian baca sendiri. Contohnya, samanya sinnya ini pendek atau panjang? Pendek. Ya, ulangi. Sama. Ulangi. Balik lagi. Bagus, bukan lagi kalian. Untuk mencairkan suasana supaya kalian nggak tegang, yuk bangun. Kita bermain ketuk. Ya, kalau dibilang merah, ketuknya satu. Merah, kuning, hijau, tiga. Bisa semua? Ambil ready? Ini untuk supaya kalian konsentrasi. Yang tidak konsentrasi pakai salah. Coba ulangi lagi, kita simulasi lagi. Merah, hijau, kuning. Oke. 1, 2, 3. Yang konsentrasi siapa nih? 1, 2, 3. Merah. Nah, kalian ngantuk tuh ya. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Merah, kuning, hijau. Oke, top dulu semuanya. Putar semuanya. Nah, sekarang dari surat Al-Fatihah ini siapa yang mau maju depan? Yang mana? Ini salah satu saja, satu ayat saja nggak apa-apa. Mana yang matobi? Siapa yang maju? Siapa yang mau? Lagi. Yang mana matobi? Coba satu ayat nggak apa-apa. Yang mana? Apa bedanya? Betul masalah? Al-alamin. Betul ya. Betul masalah? Betul. Karena Batawi. Dibuat kelompok dulu, dibuat kelompok yuk. Buat kelompok. Sini maju sini. Bosan sini maju sini. Di itu. Di bawah. Nah, dia akan memberikan lembaran kerja serta titik. Nanti kamu isi ya, dan nanti kita bahas. Yuk, satu-satu sebentar. Jangan sini kita. Ya, selalu dikerjakan.
5 menit. Ya. Waktunya 5 menit ya. Sudah? Sekarang yang mau maju ke depan siapa? Sekarang. Yuk, maju ke depan. Tuh, ayo. Ya, Albi, silakan. Sudah? Albi, yuk, nomor 1. Kata mat menurut bahasa berarti Apa jawabannya? panjang. Betul salah? Yuk. Lagi. Mat tabi'i disebut juga dengan mat asli. Mat asli itu. Terus? Panjang bacaan mat tabi'i adalah 2 harokat. Iya. Terus? Huruf mat dalam Al-Quran berjumlah 3. Betul? Oke. Huruf alif menjadi huruf mat apabila didahului oleh harokat fathah. Betul? Lanjut. Huruf ya menjadi huruf mat jika sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Terus? Huruf waw menjadi huruf mat apabila didahului oleh harokat dhammah. Ya. Betul salah? Betul. Berarti itu semua yang tangan buat Albi. Oke teman-teman semua, itu tadi kita sudah refleksi, sudah membahas tentang mat tabi'i. Dan kita sudah latihan, baik itu latihan membaca dan latihan menjawab soal. Alhamdulillah kalian mengerti semua. Alhamdulillah. Masih ada yang belum paham? Masih ada yang belum paham? Nah, sudah paham semua? Nah, sekarang Paudi yang akan bertanya sama kalian. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, betul atau tidak bacaan saya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wes? Salah, tepuk tangan buat gue. Berjalan. Kata maju lagi nih kalian dengan sebuah pertanyaan gak jauh-jauh dan sebutkan bacaan mat. Ingat urutan berapa? 3. Masih tadi? Alif, waw, Jadi kesimpulannya, mat artinya apa? Kemudian mat tabi'i terjadi karena fathah bertemu alif tergeni, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya sukun, dhamma bertemu dengan waw sukun. Yang ketiga dibaca panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih ataupun kurang, harus pas gitu. Yang keempat, membaca dengan tajwid yang benar adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu
karena itu sebagai penutup ya, kalian yuk sama-sama belajar membaca Al-Quran. Harus kita membaca Al-Quran karena belajar Al-Quran adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkan. Jadi kita nggak boleh malas. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Kita yang sekolah di madrasah harus bisa membaca Al-Quran. Umpama ada tetangga yang meninggal, umpama ada orang tua kita yang meninggal, atau ada seorang pemilik yang meninggal, memang kita baca di koran, ya kan? Kita bacakan Al-Quran. Kita baca Quran. Orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, teman kita meninggal, siapapun itu yang meninggal, kita menangis doang. Itu bukan satu doa buat si mayit. Tapi ketika kita bisa ngaji, kita bisa membaca Al-Quran, kita baca surat Yasin, surat Al-Nur dan sebagainya. Oleh karena itu, rajin-rajinlah belajar Al-Quran. Jangan malas. Ilmu-ilmu umum yang lain belajar juga, tapi ini satu untuk kita pelajari. Apalagi kamu laki-laki, ya harus bisa membaca Al-Quran. Kamu adalah calon-calon pemimpin yang akan datang. Entah itu kamu jadi presiden, entah itu kamu jadi menteri, entah itu kamu jadi usaha, menjadi TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, menjadi polisi. Yang penting jangan jadi polisi tidur jangan. Kita juga menjadi pengusaha. Ya kita nggak tahu. Sekarang kamu begini, besok kamu seperti apa, kita nggak tahu. Yang penting tugas kalian sebagai seorang siswa adalah belajar dengan ya jangan kebanyakan main game. Coba sekarang manfaatnya game apa? Ada? Bicaranya kasar, bicaranya tidak baik, ngomong sendirian, marah-marah sendirian, betul nggak? Betul. Dimana enak-enak dulu, nah, di mana rumah ngomongnya tidak baik. Tapi kalau kita belajar baca Al-Quran, kita ngaji, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus akan mengalir. Nah, suatu saat kalian menjadi seorang guru, menjadi seorang ustaz, menjadi seorang dosen, apalagi materinya adalah Al-Quran, maka akan terus mengalir. Ya, pahalanya akan terus mengalir. Ditambah umpama kamu dengan fisik yang ganteng, hafal Quran, suaranya bagus, pokoknya TOPBDT. Total. Siapa yang mau jadi seperti itu? Siapa yang mau menjadi seorang hafiz Quran? Siapa yang pengen menjadi seorang qari? Nah, semuanya pengen jadi pengemis. Oke, sampai di sini ada yang bertanya. Silakan bertanya. Oke. Boleh nggak baca Al-Quran? Waduh, pertanyaan yang luar biasa, Pak. Boleh nggak membaca Al-Quran atau membawa mushaf Al-Quran tanpa wudu? Nah, ya, Al-Quran. Ini jawabannya dia, ya, ini jawabannya. Al-Quran kitab suci atau bukan? Bukan. Kitab suci umat Islam. Berarti kita harus dengan kondisi kita berwudu. Ini menurut Imam Syafi'i. Ya, kita nggak boleh habis buang air besar langsung pegang Quran. Ya, habis tiup pegang Quran. Ya, posisinya kalau kita sudah ambil wudu, kita bunyi tiup berarti wudu kita kita tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Walaupun ada sebagian yang bilang boleh.
tidak boleh. Jadi harus posisinya kita harus suci dalam arti kita harus punya wudu. Itu Albi paham ya? Ya teman-teman Bapak Albi. Masih ada yang ditanyakan? Ya. Boleh nggak baca Al-Quran dalam kamar mandi? Baca Al-Quran di dalam kamar mandi boleh nggak? Boleh nggak? Orang itu kok saking ini saking cintanya, saking menjaga hafalannya, di kamar mandi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Nyanyi aja nggak boleh, apalagi baca Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu di rumah, di sekolah, di masjid, di sekolah, di jalanan. Kalau memang tidak memaksakan, jangan sampai nanti kamu baca Quran di mana? Di kereta. Baca Quran. Bersentuhan dengan lawan jenis. Aku pengen dianggap paling ya, menempatkan sesuatu pada tempat. Jadi lagi buang air besar baca Quran itu tidak boleh, ya? Tidak boleh. Gimana? Halo, Zaki. Saya rasa ujian pembahasan iman topik kita di hari ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dunia dan akhirat. Nah, sekarang sebelum kita tutup, Koji akan memberikan pertanyaan lagi satu. Ya, kita tutup, saya akan memberikan pertanyaan satu saja. Coba Fauzan, huruf ma di dalam Al-Quran itu ada berapa Zan? Huruf Mizan? Ada 3, betul salah? Bukan Fauzan. Oke, belum kita tutup. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya atas kesediaannya di pelajaran Maktobi di hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan kita semua berikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Bersama kita membacakan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semuanya.